Rumah merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia. Segala hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan menjadi kebahagiaan. Harta yang dimiliki apabila tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sia-sia. Keharmonisan rumah menjadi suatu keberkahan yang diharapkan oleh setiap orang, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 29. Pada suatu hari, sepulang kuliah, terjadi percakapan antara Nuna dan Nini. Sore itu, mereka bermain di area Taman Muara Bulian. Mereka membahas tugas-tugas perkuliahan yang terjadi hari itu. Setelah sekian lama mereka membahas tugas karena sudah sore, mereka pun pulang bersama-sama. Namun, di pertengahan jalan tiba-tiba Nuni berpapasan dan disapa oleh seseorang dari depan rumah berwarna hijau dengan ramah, yaitu Ibu Hajah Dewi yang sedang membersihkan rumput di pagar rumahnya. Assalamualaikum Nuni-Nuna. Apa kabar kalian? Mau kemana ini? Ayo mampir ke rumah ibu dulu. Alhamdulillah baik ibu. Kami dari kerja kelompok bersama Nuna. Makasih banyak ya bu udah nawari untuk mampir. Tapi sepertinya udah mau sore dan juga mau maghrib ibu. Mohon maaf ya. Oh iya, sudah sore ya. Lain kali mampir ya. Udah lama nih kalian gak mampir ke rumah ibu. Iya ibu, lain kali saya dan teman mampir ke rumah ibu ya. Baik ibu, kami pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya nak. Nunu dan Nina pun melanjutkan pulang ke rumah masing-masing. Pada malam harinya, mereka mengaji di musola kampung mereka. Mereka mengaji bersama Pak Ustadz Ahmad di musola itu. Setelah selesai mengaji sekitar pukul 19.20, Nina pun berinisiatif bertanya kepada Pak Ustadz ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan kawan lainnya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana sih cara supaya rumah kita, keluarga kita, itu bisa hidupnya mendapat keberkahan atau keharmonisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Soalnya saya sering nih melihat ada keluarga yang rumahnya tampak terlihat harmonis, rezekinya lancar. Iya Pak Ustadz, seperti Ibu Hajah Dewi ini, bapak yang di kampung kita itu. Keluarganya terlihat harmonis, ramah sekali, dan selalu mendapat keberkahan dari Allah deh sepertinya. Walah, dulu kan pernah Pak Ustadz bercerita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kiat-kiat yang dapat dilakukan agar Allah memberkahi suatu rumah. Salah satunya seperti dicontohkan di dalam doa Nabi Ibrahim. Bagaimana tuh Pak doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Oh, begitu ya Pak. Berarti kalau kita mau anak yang soleh, soleha, dan rumah yang berkah, itu bisa dilakukan dengan melafalkan doa yang dibacakan Nabi Ibrahim ya Pak? Iya, betul. Jadi rumah bukan hanya sekedar tempat berteduh atau beristirahat saja, melainkan bagaimana menjadikan rumah itu tempat beribadah dan madrasah anak-anak, agar rumah kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah bagi seorang muslim sendiri, rumah yang dicita-citakan yakni rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab letak kebahagiaan seorang muslim yakni apabila yang ia miliki haruslah diridhoi dan diberkahi. Sebab setiap muslim meyakini bahwa harta yang diberkahi oleh Allah, jikalau tidak diberkahi, maka justru akan menjadi ujian bahkan menjadi musibah. Pertama, dari kata-kata liyuqimus sholah, agar mereka menegakkan sholat. Ayat ini memperlihatkan bahwa kawasan tinggal yang kita bangun tidak sekedar menjadi kawasan berteduh belaka, kawasan istirahat saja, atau kawasan bercengkrama dengan pasangan kita. Tapi yang lebih pokok yakni sebagai masjid, kawasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jikalau rumah hendak diberkahi, menambah perabotan bukanlah hal yang terpenting, melainkan bagaimana mengakibatkan rumah kita, kawasan ibadah kita. Salat-salat sunnah kita tegakkan, membaca Al-Quran kita semarakkan, dan rumah kita jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, supaya rumah kita diberkahi, menurut doa Nabi Ibrahim diwakili dengan kalimat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, yang artinya Nabi meminta supaya sebagian insan tiba ke kawasan itu, bermukim dan saling condong hati mereka satu sama lain, yaitu saling mencintai. Berdasar hal ini, maka dituntut yakni adanya rasa saling mengasihi antara orang-orang sekitar, mulai dari keluarga sendiri, kemudian tetangga-tetangga sekitar. Dengan kata lain, membuat korelasi silaturahim yang kuat, yakni hal yang sangat dianjurkan jikalau mau rumah kita diberkahi oleh Allah. Ketiga, yakni warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, dan berikan mereka rezeki dari buah-buahan, semoga mereka menjadi hamba yang bersyukur. Penggalan doa Nabi Ibrahim ini memakai kata as-samarat, buah-buahan sebagai rezeki. Salah satu pesan tersirat yang mungkin terdapat dalam pemilihan kata ini, yakni jikalau diperhatikan, buah-buahan merupakan salah satu rezeki makanan yang higienis dan menyehatkan. Dengan begitu, bagi penghuni rumah, selayaknya diberi rezeki yang halal lagi baik, supaya semangat yang terbangun juga semangat ibadah, memenuhi rumah dengan kebaikan-kebaikan. Lalu, nikmat tersebut disyukuri, supaya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.